Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horor. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Apakah teman-teman pernah merasa bahwa benda yang paling biasa di rumah kalian, seperti jemuran di belakang rumah, bisa menjadi perantara teror yang mengerikan? Sesuatu yang kalian anggap sebagai sampah atau helai benang biasa, ternyata adalah pengikat dari jiwa yang menolak untuk dilepaskan. Hari ini, aku akan membagikan sebuah kisah tentang rahasia kelam yang tersangkut di antara kawat jemuran. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Iwan. Aku adalah seorang pekerja lepas yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kontrakan yang terletak di pinggiran kota. Rumah ini cukup nyaman, meski bangunannya sudah agak tua dan halaman belakangnya langsung berbatasan dengan semak belukar yang cukup rimbun. Kehidupanku berjalan normal, hingga suatu pagi di bulan Oktober, saat kabut masih menyelimuti area belakang rumahku. Seperti biasa, setelah mencuci pakaian, aku melangkah ke halaman belakang untuk menjemur. Namun, langkahku terhenti saat aku melihat sesuatu yang janggal di kawat jemuranku. Di antara jepitan baju yang masih menggantung, tersangkut selai kain putih kusam yang berbentuk seperti tali. Ukurannya pendek, sekitar 30 cm. Namun teksturnya sangat kasar. Aku mengira itu mungkin hanya sampah kain yang terbawa angin, atau ulah anak-anak nakal di sekitar sini. Tanpa pikir panjang, aku mencabut tali itu dan membuangnya ke tempat sampah di sudut halaman. Keesokan harinya, kejadian itu terulang kembali. Kali ini tidak hanya satu, tapi ada dua helai tali kain yang sama tersangkut di tempat yang berbeda pada kawat jemuranku. Baunya sangat aneh. Bukan bau sampah biasa, melainkan aroma kapur barus yang sangat kuat bercampur dengan bau tanah yang lembab. Aku mulai merasa risih. Aku mencoba kembali ke arah semak-semak di belakang rumah. Dalam hati bertanya, apakah ada orang yang sengaja melempar barang-barang ini ke halamanku? Namun, yang kulihat hanyalah kesunyian dan ranting-ranting pohon yang bergerak perlahan ditiup angin. Malam harinya, aku merasa tidak tenang. Perasaanku mengatakan ada sesuatu yang salah dengan halaman belakang itu. Aku mencoba mengunci pintu belakang rapat-rapat dan menarik gorden jendela dapur. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara yang sangat halus dari arah luar. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang ditarik di atas rumput kering. Aku memberanikan diri untuk mengintip sedikit melalui celah gorden. Di luar sana, di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat jemuran bajuku bergerak-gerak sendiri. Padahal, malam itu tidak ada angin sama sekali. Kawat jemuran itu bergoyang hebat, seolah-olah ada beban berat yang sedang bergelantungan di sana. Dan yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah aku melihat bayangan putih kaku berdiri tegak tepat di samping tiang jemuran. Bayangan itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa, dengan bagian kepala yang tampak pencuat lancip. Aku segera mematikan lampu dapur dan mundur perlahan. Esok paginya, dengan tangan gemetar, aku memeriksa jemuran itu kembali. Semua baju yang aku jemur kemarin sudah jatuh ke tanah, kotor terkena lumpur hitam yang berbau amis. Dan di kawat jemuran itu, kini tergantung belasan tali kain putih kusam yang melilit kencang, seolah-olah sengaja diikatkan di sana sebagai sebuah tanda. Rasa penasaranku mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Aku mencoba bertanya pada tetangga sebelah
seorang kakek tua bernama Mbah Darmo. Saat aku menceritakan tentang tali-tali kain itu, wajah Mbah Darmo mendadak pucat. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam dan berkata dengan suara berbisik, "Iwan, segera bersihkan halamanmu dan bakar semua tali itu. Itu bukan tali biasa. Itu adalah tali yang dilepaskan secara paksa. Pemiliknya sedang mencari ikatannya kembali agar bisa beristirahat." Aku tidak mengerti apa maksud dari Mbah Darmo, hingga aku memutuskan untuk memasang kamera kecil di jendela dapur. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat aku melihat layar monitor ponselku, halaman belakang tampak tenang, hingga tiba-tiba kabut putih yang sangat tebal muncul entah dari mana. Dalam rekaman yang sedikit kabur itu, aku melihat sosok aku muncul dari balik kabut. Ia tidak berjalan, melainkan berpindah tempat dengan sangat cepat, melompat tanpa suara. Sosok itu terbungkus kain kafan yang sangat kotor, penuh dengan bercak tanah merah. Ia berhenti tepat di depan jemuranku. Aku melihat dengan jelas bagaimana sosok itu menggosokkan bagian kepalanya yang terikat kaku ke kawat jemuran, seolah-olah sedang mencoba meletakkan beban ikatannya di sana. Tiba-tiba, sosok itu berhenti bergerak. Kepalanya yang tertutup kain perlahan-lahan berputar 180 derajat ke arah kamera, tepat ke arah tempat aku duduk mengawasi. Meskipun wajahnya tertutup kain, aku bisa merasakan sepasang mata yang sangat dingin sedang menatapku. Di layar ponselku, tiba-tiba muncul gangguan sinyal, dan sebuah bisikan terdengar sangat jelas di telingaku, padahal aku sedang menggunakan earphone. "Iwan, ikatannya kurang 1. Ada di bawah pintumu." Aku membeku. Aku perlahan menurunkan pandanganku ke arah celah di bawah pintu dapur. Di sana, merayap masuk sebuah ujung tali kain putih yang basah, bergerak perlahan-lahan, seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. Ia mencoba masuk ke dalam rumahku. Tanganku gemetar hebat saat melihat ujung kain putih itu merayap masuk, melewati celah bawah pintu dapurku. Kain itu tampak seperti benda hidup, bergerak pelan namun pasti, meninggalkan jejak air keruh yang berbau tanah makam di atas lantai keramikku. Aku segera mundur, hingga punggungku menabrak meja makan. Suasana di dapur yang tadinya hangat, kini berubah menjadi sangat mencekam. Suhunya turun drastis, hingga napasku mengeluarkan uap putih. Aku meraih sapu yang bersandar di pojok ruangan, mencoba mendorong kembali kain itu keluar. Namun, saat ujung sapu menyentuh kain tersebut, aku bisa merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat dari sisi luar pintu. Kain itu tersentak masuk sepenuhnya ke dalam dapur sebelum aku sempat bereaksi, dan tepat setelah itu, pintu dapur yang sudah kukunci rapat digedor dengan sangat keras dari luar. Prak, prak, prak. Gedoran itu tidak terdengar seperti tangan manusia, melainkan suara benda tumpul dan kaku yang menghantam kayu pintu berkali-kali. Aku berteriak ketakutan, namun tidak ada tetangga yang mendengar. Gedoran itu berhenti sesaat, digantikan oleh suara gesekan kain di sepanjang dinding luar rumahku. Sesuatu di luar sana sedang bergerak mengelilingi rumah, mencari celah lain untuk masuk. "Iwan, jangan dibuang. Itu milikku." Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini terasa sangat dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di balik jendela kaca yang tertutup gorden. Aku segera berlari menuju ruang tengah dan menyalakan semua lampu. Namun tepat saat aku menyalakan lampu ruang tamu, seluruh listrik di rumahku mendadak padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya menyisakan cahaya rembulan yang masuk samar-samar lewat ventilasi. Dalam kegelapan itu, aku mencium bau kapur barus yang jauh lebih tajam dari sebelumnya.
Bau itu kini merata di seluruh ruangan. Aku menyalakan senter di ponselku, dan saat sinarnya menyapu sudut ruangan, aku terperanjat. Di setiap sudut plafon rumahku kini menjuntai tali-tali kain putih yang sama dengan yang ada di jemuran. Tali-tali itu bergoyang perlahan meski tidak ada angin, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang sedang bergelantungan di sana. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa ruang tamu dengan kondisi tubuh yang kaku. Matahari sudah tinggi, memberikan sedikit rasa aman yang semu. Aku segera memeriksa pintu dapur. Kain putih semalam sudah tidak ada, namun jejak air tanahnya masih membengkas di lantai, membentuk pola yang aneh, seperti sebuah alamat atau simbol yang tidak kupahami. Tanpa pikir panjang, aku segera pergi menemui Mbah Darmo lagi. "Bah, semalam dia datang. Dia masuk ke dapurku," ucapku dengan suara parau. Mbah Darmo mengajakku duduk di teras rumahnya yang dipenuhi pohon kamboja. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum rumahmu dibangun, tempat itu adalah sebuah pemakaman keluarga seorang saudagar yang sangat kikir. Saat pembangunan dimulai, ada satu makam yang tidak sengaja terbongkar oleh alat berat. Tali kain kafannya tersangkut di salah satu tiang bangunan dan terbawa hingga ke area yang sekarang menjadi halaman belakangmu. Pocong itu tidak jahat, Iwan. Dia hanya merasa tidak utuh. Tali-tali yang kau temukan di jemuran itu adalah usahanya untuk mengumpulkan kembali bagian dari dirinya yang tercecer. Tapi masalahnya, tali yang asli yang pertama kali tersangkut masih ada di rumahmu. Selama tali itu tidak dikembalikan ke tanah asalnya, dia tidak akan berhenti mendatangi jemuranmu." Aku pulang dengan perasaan kalut. Aku mulai mencari ke seluruh sudut rumah, membongkar gudang, hingga memeriksa kolong tempat tidur. Hingga akhirnya, pencarianku terhenti pada satu titik. Di tiang jemuran paling pojok, yang tertanam jauh ke dalam tanah, aku melihat ada sesuatu yang terjepit di antara sambungan besi dan semen pondasi. Itu adalah sebuah simpul kain tua yang sudah mengeras dan hampir menyatu dengan karat besi. Saat aku mencoba menyentuh simpul itu, langit yang tadinya cerah mendadak mendung gelap. Angin kencang mulai berhembus, membuat jemuranku berderit nyaring. Dari balik semak belukar di belakang rumah, aku melihat sosok aku itu terdiam, menatapku dari kejauhan. Kali ini, kain kafannya tidak lagi kotor, melainkan tampak putih bersih, namun penuh dengan lilitan tali yang ia kumpulkan dari jemuranku selama ini. Ia mulai melompat maju, satu langkah demi satu langkah, semakin dekat ke arah tiang jemuran tempat aku berdiri. Setiap lompatannya menimbulkan dentuman kecil yang menggetarkan tanah di bawah kakiku. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan suara dentuman langkah sosok itu yang semakin mendekat. Setiap kali ia melompat, tanah di bawah kakiku terasa bergetar, dan udara di sekitarku mendadak menjadi sangat hampa, seolah-olah oksigen di halaman belakang ini telah tersedot habis. Aku berlutut di depan tiang jemuran. Jari-jariku dengan gemetar mencoba mencongkel simpul kain tua yang terjepit di antara besi dan semen pondasi itu. "Ayo lepas, kumohon lepas," teriakku dalam hati. Sosok itu kini hanya berjarak 5 meter dariku. Aku bisa melihat dengan jelas tekstur kain kafannya yang kasar dan aroma kapur barus yang kini hampir membuatku pingsan. Wajahnya yang tertutup kain tampak sangat kaku, namun aku bisa merasakan aura kesedihan dan kelelahan yang luar biasa dari entitas tersebut. Ia tidak ingin menyakitiku, ia hanya ingin kembali menjadi satu dengan tanah. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat dan kaku yang terbungkus kain kafan muncul dari samping tubuh sosok itu, menunjuk tepat ke arah tanganku yang masih berusaha melepaskan simpul tersebut.
Simpul itu terasa sangat keras, seolah-olah telah menjadi bagian dari besi jemuran itu sendiri. Aku meraih sebuah obeng dari kotak perkakas yang kubawa dan mulai memukul-mukul semen di sekitar tiang jemuran. Bersamaan dengan setiap pukulanku, sosok itu mengeluarkan suara erangan rendah yang bergetar. Langit di atas rumahku kini benar-benar hitam pekat dan petir mulai menyambar di kejauhan. Begitu semen di dasar tiang retak, simpul kain tua itu akhirnya terlepas. Simpul itu berwarna coklat kehitaman, sangat rapuh, dan terasa dingin seperti es saat aku menyentuhnya. Begitu simpul itu berada di tanganku, sosok tersebut berhenti melompat. Ia berdiri diam tepat di depanku. Jarak kami kini hanya tinggal 1 meter. Aku bisa melihat sisa-sisa tanah kuburan yang menempel di lipatan kafannya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menggali lubang kecil di tanah, tepat di bawah tiang jemuran itu, seperti yang disarankan oleh Mbak Darmo. Ini milikmu. Maaf karena telah menahannya begitu lama. Suara bisikan terakhir terdengar di telingaku. Namun kali ini, bukan suara yang berat dan serak, melainkan suara yang sangat tenang dan damai. Terima kasih, Iwan. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang sangat cerah, seolah-olah baru saja membersihkan seluruh sisa kegelapan di rumahku. Aku terduduk lemas di samping jemuran, memandangi lubang tanah yang baru saja kututup. Bau kapur barus yang tajam itu kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh aroma tanah basah yang menyegarkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk membongkar tiang jemuran tua itu dan menggantinya dengan yang baru. Namun, saat aku menggali lebih dalam untuk mencabut pondasinya, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Di bawah pondasi semen itu, terdapat sebuah lempengan batu nisan tua yang sudah pecah. Ternyata, selama ini aku menjemur pakaian tepat di atas tempat peristirahatan seseorang yang terlupakan. Ini, setiap kali aku menjemur pakaian, aku selalu memastikan tidak ada selembar kain pun yang terjepit di kawat. Aku juga selalu menyisihkan waktu sejenak untuk mendoakan siapapun yang pernah berada di bawah tanah ini. Kehidupanku kembali normal. Namun setiap kali aku melihat jemuran bergoyang di tiup angin, aku selalu teringat bahwa dunia ini bukan hanya milik kita yang masih bernapas. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari kisah yang dialami oleh Iwan. Sebuah pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati tempat di mana kita tinggal, karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di bawah kaki kita. Jangan pernah meremehkan benda-benda kecil yang kalian temukan di rumah, karena terkadang itu adalah kunci dari sebuah rahasia yang tidak ingin diganggu. Tetaplah waspada dengan jemuran kalian malam ini. Siapa tahu ada sesuatu yang ikut mengering di sana. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.